Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar kita. Kita akan coba review apa itu kalkulus. Kita gunakan dua referensi utama untuk mencoba memahami atau kita mencoba berdiskusi mengenai apa sih kalkulus itu. Ya. Buku pertama adalah berjudul Complete Idiot Guide Calculus. Buku ini menarik, judulnya cukup menggelitik karena Complete Idiot Guide. Jadi guide sederhana gitu ya, guide yang sederhana untuk memahamkan kita atau menuntun kita untuk belajar apa itu kalkulus. Dikarang oleh Michael Kelly. Bagi saya atau bagi kita orang muslim yang kita sering belajar banyak tentang buku atau kitab, seharusnya ketika kita mempelajari suatu kitab, di awal kita harus berdoa mendoakan si pengarang kitab. Tapi problemnya pengarang kitab ini, saya nggak tahu apakah dia orang beriman atau tidak beriman, atau dia beragama Islam atau tidak. Ketika dia beragama Islam, selayaknya kita doakan. Tapi karena kita nggak tahu dan sepertinya ya tidak, ya kita nggak usah doakan. Tapi kita berdoa semoga Allah bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu tentang kalkulus. Sebagaimana judul buku ini adalah Complete Idiot Guide. Ada satu hal yang saya selalu gunakan ketika proses belajar mengajar, yang saya akan memberikan atau mendiskusikan pada setiap peserta belajar saya tentang filosofi, tentang makna dari apa yang kita pelajari. Dan kita belajar matematik. Tentunya orang memandang matematik adalah formula. Orang memandang matematik adalah rumus. Ya kan? Orang memandang matematik adalah rumus. Jadi matematik selalu identik dengan angka dan rumus. Apakah memang benar itu? Gitu. Coba lihat, ada satu cabang matematik yang Anda pelajari di semester 1, yaitu tentang pengantar dasar matematik, di mana di dalamnya ada logika matematika. Bisa nggak kita melepaskan matematik dengan logika? Perlu penelaahan buat orang yang baru dan atau menganggap matematik adalah hanya sekedar rumus dan angka. Ya, ketika kita bicara masalah himpunan, anggota himpunan bukan anggota himpunan. Ketika kita bisa bicara masalah besar, kecil, lebih besar, lebih kecil. Ya, ketika kita bicara masalah hubungan, ketika kita bicara masalah fungsi, transisi, atau relasi, ya, itu semua mengandung logika. Ya, fungsi, relasi ada rumusnya, ada, tapi sebenarnya logikanya apa? Dia ada relasi, ada hubungan. Nggak bisa kita lepas dari logika, karena bagian dari matematik adalah logika. Nah, perlu kita pahamkan di sini. Jadi setiap dari unsur matematik, setiap unsur rumus, setiap unsur angka yang disusun, itu semuanya ada logiknya. Tidak hanya sekedar angka-angka saja. Nah, bagaimana orang yang hafal rumus? Apakah dia cukup disebut memahami matematik? Mungkin kita sependapat, mungkin bisa dibilang iya, tapi mungkin juga tidak. Coba kita ambil ilustrasi berikut. Kita bisa lihat bahwa saya bisa menyamakan ini 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2. Kita bisa hitung berapa? 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2. 6, 10 ya. 10. Ini matematik, hitungan, ya. Tapi kita lihat angkanya, pakai logika kan?
Ada berapa duanya? Ada dua. Ada berapa tiganya? Ada dua. Saya boleh bilang begini, 2 kali 2 ditambah 2 kali 3. Berapa hasilnya? 10. Dari mana kita bentuk ini kita bisa dapat? Dari logika tadi. Kalau kita nggak memahami logika, kita nggak bisa membuatnya seperti itu. Ya, secara perhitungan begitu prinsipnya. Iya, tapi prinsip itu datangnya dari konsep yang kita berikan. Sekarang kalau 2 dan 3-nya ini kan angka. Secara aljabar kita bisa ganti dengan simbol dia. Jadi 2 dan 3-nya kita ganti dengan simbol. 2 kali A ditambah 2 kali B. Ya kan? Dengan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Ini berarti hasilnya adalah 10 juga. Tapi cukupkah kita memahami matematik dengan tahu rumus itu? Mahir kita memahami rumus. Tapi apa arti itu semua sebenarnya? Bisa kita ikuti itu. Saya punya seperti ini. Ya kan? Dimana ini adalah lebar dan ini adalah panjang. Apa yang diminta? Ada permintaan. Coba hitung keliling sisi segi 4 ini. Dimana dia kita sebut L, ini kita sebut P. Bagaimana kita menghitungnya? Ada rumusnya? Ya, rumusnya. Kita bilang rumusnya 2L ditambah 2P. Rumus kan? Kita hafalkan rumus. Boleh aja. Tapi Anda akan memahami nggak ketika kita menghafalkan rumus? Kalau saya berikan bentuknya begini, apakah rumusnya masih berlaku? Tidak berlaku lagi. Karena intinya apa? Kita pakai logika lagi, bahwa keliling adalah jumlah semua sisi. Jumlah semua sisi. Apa itu jumlah semua sisi? Jadi konsep logik bahwa logika dari keliling adalah jumlah semua sisi. Ketika kita menjumpai bangun itu berupa persegi panjang, di mana mempunyai dua sisi yang sama, sisi panjang dan sisi lebar, maka kita akan menggunakan rumus seperti ini. Atau kita keliling dari persegi panjang, nah gitu, itu adalah 2 lebar plus 2 panjang. Pada intinya adalah penjumlahan dari semua sisi. Misalnya ini A, B, C, D, maka keliling adalah A plus B plus C plus D. Di situ kita pahami konsep. Paham? Nah, ketika L kita ganti dengan 2, kita ke sini, ya kan? L-nya 2, P-nya 3. Maka yang tadi hitungannya ini sebenarnya adalah apa? Itu ada sama dengan hitungan untuk menghitung luas. Begitu. Iya kan? Iya. Nah, itulah konsep, itulah logika, dimana saya mencoba memberikan pemahaman pada semua peserta didik bahwa matematik tidak hanya sekedar hitungan. Matematik dilandasi oleh konsep. Nah, setiap mata kuliah yang saya ajarkan dulu konsepnya. Memahami tidak memahami itu bukan urusan kita, bukan urusan saya, bukan urusan mahasiswa. Tapi intinya adalah kita belajar dengan cara yang benar, berangkat dari konsep. Kemudian baru kita ke apa yang ada di dalam konsep. Baru di situ ada praktikal. Praktikalnya adalah teori atau keterampilan menghitung. Nanti baru kita latihan menghitung. Oke, di masa awal kita banyak menghitung. Kenapa? Mengejar keterampilan saja. Nah, itu kenapa kita belajar. Makanya kita akan belajar apa itu kalkulus di awal. Semoga bisa memahami. Terima kasih.